Pagi kelas 10. Pagi Zepa, Jody, Nehemia, Peter, Faith, Winnie. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk, sebelum kita mulai. Siapa mau pimpin doa, silakan. Pagi Kineta. Yuk, siapa mau pimpin doa, silakan yuk. Pagi Moses. Jika Yuk, satu orang silakan pimpin doa sambil kita tunggu teman-temannya yang lainnya. Silakan. Winnie deh, Win, pimpin doa, Win. Boleh nggak, Win? Ayo, Win, pimpin doa, Win. Ayo, Winnie, silakan pimpin doa, Win. Ya, Kak. Yuk. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Winnie, thank you. Ya, Kak. Yuk. Kita lanjut yang kemarin ya, tentang logaritma ya. Sejauh ini yang masih bingung tentang logaritma, siapa? Silakan. Kita udah hampir jauh belajarnya. Kemarin kita sampai soal nomor berapa nih? Soal nomor 4 ya? Nomor 5 udah ya? Nomor 6 juga udah. Berarti nomor 7 ya? Oke. Kak Bandar keluarin soalnya. Bentar. Ya. Kemarin nomor 6 udah ya, yang P3X itu ya? Nah, ini dia soal nomor 7. Kalau ada log 2 0,301, log 50 berapa? Log 2-nya 0,301. Log 50 berapa? Oke. Ini siapa nih? Oh, Jeremy. Oke. Ya, coba dicari dulu ya. Kalau udah dapet jawabannya, ketik di chat. Harus lihat keterangan di soalnya yang cuma diketahui cuma log 2. Berarti 50 itu berapa kali berapa? Ya, 50 itu berapa kali berapa? Satu koma 699. Oke, Pit. Mau coba cek lagi nggak, Pit? Coba cek lagi, Pit. Kayaknya jawaban Peter ada yang sedikit kurang tepat tuh jawabannya Peter.
Yakin Pit jawabannya Pit? Ada yang udah dapat? Gimana Moses? Moses serius tapi nggak tahu nih, dapat nggak Mas? Dapat nggak Mos? 1698 kan? 1698. 1,698 apa 1698 1698? Atau 1, 698. oke 1, ya. Yuk kita coba yuk. Log 2 kan diketahui. Maka kalau kita pakai 50 itu kan bisa aja gini ya. Bisa aja 2 kali 25 atau 10 kali 5 atau bisa juga 100 bagi 2. Oke. Log 2-nya ada tapi 25-nya nggak diketahui. Terus log 5 juga nggak diketahui, log 10-nya mah gampang ya, 1. Yang memungkinkan ini 100 dan 2, berarti 100 bagi 2. Berarti log 100, kalau dibagi berarti dikurang ya, log 2. Log 100 itu kan berarti punya pengertian kan, log 100 itu berarti punya pengertian kan gini, 10 log 100 kan. Berarti 100 sama dengan 10 pangkat X. Berarti 100 itu 10 pangkat 2, 10 X, maka X-nya berarti 2. Berarti log 100 itu 2, log 2-nya 0,301, itu 1,699 ya. Oke, sip. Log 100 kan 2 ya, benar ya, Mos? Ya, Kak. Oke, kalau ini udah, Kak Bandar mau ngasih, ini kita masih belajar 4 sifat awal yang kemarin. Kak Bandar mau kasih 6 sifat lagi yang baru tentang logaritma ya. Jadi siapin catatannya, kalau bisa disatuin dengan sifat yang kemarin, yang 4 pertama itu. Nanti catatannya. Ini kan cuma latihan soal doang. Kalau udah kasih jempolnya ya, kita mau belajar 6 sifat sisanya. Agak banyak yang mau kita bahas hari ini. Jadi please konsentrasi supaya kalian bisa nangkep apa yang Kak Bandar jelasin ya. Hmm, Oke, sudah? Kalau udah kasih jempolnya dong. Biar kita lanjut. Kalau yang ini udah dicatat. Oke,
idam udah, yang lain udah aman. Aman ya? Oke. Yuk, kita belajar sifat yang baru yuk, sekarang yuk. Pelan-pelan aja belajarnya, Kak Bandar minta kalian fokus buat yang 6 sifat ini. Karena 6 sifat ini nanti sifatnya dia lebih ke pengembangan soal dari yang 4 tipe kemarin. Jadi dikembangkan gitu ya. Nah, ini sering banyak keluar dan kalian banyak suka terjebak di sini sih. Yang pertama, yang kelima ya. Yang 4 kan kemarin udah 1 sampai 4. Sekarang sifat yang kelima. Kalau Kak Bandar punya A log 1 itu nilainya adalah 0. Ya, A log 1 nilainya 0. Kenapa Kak? Ingat kemarin eh, P log X, P log A ya? P log A sama dengan M. Atau Kak Bandar jangan pakai A lah ya, pakai P lah ya, biar nyambung ya. Basisnya pakai P aja. Jangan pakai A. Kalau P log 1 sama dengan 0, maka kan A-nya sama dengan P pangkat M. Right? Benar ya? Ini jangan lupa ya, konsep umum logaritma kalian harus matengin. Ini logaritma, yang bawah ini pangkat. Ya. Oke, sekarang kita cek yang ini dulu. P log 1 sama dengan 0. Berarti A-nya kan 1. Oke. Ya. P-nya tetap, M-nya yang ini kan 0 kan. Benar nggak? Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Benar. Contohnya P-nya misalkan kalau Kak Bandar punya 3 log 1 sama dengan 0. Berarti kan ini punya pengertian 1 sama dengan 3 pangkat 0. Benar nggak 1 sama dengan 3 pangkat 0? Benar, Kak. Benar. Segala sesuatu, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Itu keistimewaan bilangan 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Jadi ini punya 4 keistimewaan bilangan 0. Kalau kalian lupa, Kak Bandar kasih di sini ya. Ini bilangan 0. Bilangan 0 itu punya keistimewaan ini. 0 dikali berapapun, misalkan Kak Bandar kali X ya. Itu hasilnya 0. Lalu yang kedua, 0 dibagi X hasilnya 0. Lalu kalau misalkan X dipangkatin 0, hasilnya 1. Tapi kalau X dibagi 0 itu undefined. Lambangnya begini, tidak terdefinisi. Gitu ya. Atau kalau di komputer itu atau di kalkulator dia jatuhnya error. Kalau kalian pakai Excel, pakai apa lagi ya? Pakai, aduh lupa Kak Bandar namanya. Pakai Visual Basic, masukin rumus, itu pasti hasilnya error. Ini dicatat nih bilangan 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. 0 dibagi berapapun 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Lalu bilangan berapapun dibagikan 0, itu hasilnya error. Oke, sifat yang kelima udah kita uji, itu betul. Jadi nanti kalau kalian ketemu, misalkan ada 5 log 1, nggak usah bingung. 5 log 1 itu hasilnya 0. 10 log 1 juga, atau log 1, basis 10 kan nggak ada tulisan basisnya ya.
Kalau kalian ketemu log 1 berarti hasilnya 0. Clear? Gitu ya. 7 log 1 juga berarti 0. 6 log 1 0. Ya. Ini dicatat dulu. Kalau udah kasih jempolnya ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang bingung atau mau yang nanyain boleh ya. Kalau udah kita lanjut ke sifat yang keenam nanti. Udah? Masih catat ya? Lanjut? Belum? Masih nyatet? Oke. Kasih jempolnya ya kalau udah ya. Oke. Yang lain? Sudah? Ya, udah ya. Jadi ingat keistimewaan bilangan 0 ini jangan lupa kalau bisa di notes di buku kalian di catatan di paling depan supaya kalian gampang nyarinya atau di highlight pakai stabilo gitu ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah ini dia ntar ya. Oke, yang ini Kak Bandar hapus ya. Ya, Bandar hapus. Yang keenam ya sekarang ya. Kalau ada P log P basis dan hasilnya sama, maka ini hasilnya adalah satu pangkat. Ingat P log A sama dengan M. Kalau misalkan ini A-nya ganti P, berarti basisnya P, ini M kan? Oke, M-nya kan satu, ya kan? M-nya kan satu. P sama dengan P pangkat satu, betul nggak? Kan kalau A itu nilainya A pangkat satu, B itu nilainya B pangkat satu. Pangkat satunya nggak ditulis. Dia invisible, tapi menyatakan nilainya ada pangkat satunya di situ. Bener nggak? Contohnya gini, kalau kalian bingung pakai ini, misalkan Kak Bandar punya 3 log 3. 3 log 3 sama dengan satu, benar nggak? Berarti kan A-nya kan 3, basisnya 3, pangkatnya satu. 3 sama dengan 3 pangkat satu, benar nggak? Halo, buat sifat yang keenam. Nyambung nggak? Kalau bingung, Kak Bandar kasih lagi satu lagi. Kak Bandar punya bilangan 7 log 7 sama dengan satu. Berarti kan 7-nya ini sama dengan basisnya dipangkatkan hasilnya kan. Nah ini dia. 7 sama dengan 7 pangkat satu, benar nggak? Bingung ya? Atau terlalu mudah? Kak Bandar nggak tahu nih. Kalian diemnya bingung atau gimana?
Aman sejauh ini untuk sifat yang nomor 6? Yang aman kasih jempolnya dong. Yang nggak aman tolong raise hand. Aman. Yang lain gimana nih? Baru Moses yang kasih jempol, yang merasa aman nih. Yang lain aman nggak? Aman. Gimana dengan yang lainnya? Oke, aman ya. Yuk kita masuk ke yang berikutnya yuk. Sifat yang ketujuh ya. Sifat yang ketujuh. Ini Kak Bandar hapus dulu nih. Kalau udah. Kelihatannya sifatnya gampang, cuma nanti pas ketemu di soalnya nanti kalian pasti mikirnya berat ya. Jadi kalau nggak ngerti perubahan sifatnya ke bentuk soalnya nanti malah ribet nanti. Ya, nama yang ketujuh sekarang ya. Kalau ada bilangan P dipangkatkan dengan P log X, ini hasilnya adalah X. Maksudnya gimana, Kak? Contohnya gini ya. Kalau misalkan ada bilangan 2 dipangkatkan dengan 2 log 8, maka hasilnya adalah 8. Kita tes. Ya, pangkatnya dulu kita beresin. 2 log 8. 2 log 8 itu berapa nilainya? Kita anggap M ya. Berarti 8 sama dengan 2 pangkat M. 8 itu 2 pangkat berapa? 8 2 pangkat berapa? 3. 2 pangkat 3. 8 2 pangkat 3 ya. Berarti M-nya, ini kan coret aja basisnya kan? Berarti M-nya 3. Nah, kita ganti 2 log 8 ini dengan 2, kan tadi 2 log 8 kan 3 kan? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar nggak 2 pangkat 3 8? 2 pangkat 3 benar nggak 8? Benar. Oke, berarti sifat yang ketujuh aman ya, karena udah kita uji contohnya. Oke, ini contoh yang pertama. Nanti kita kasih contoh yang kedua lagi, biar kalian nggak bingung. Ya, misalkan contoh yang kedua, Kak Bandar punya 5 dipangkatkan dengan 5 log 625. Sama dengan hasilnya adalah 625. P dipangkatkan P log X. P-nya 5, basisnya juga P5, log X. X-nya 625, hasilnya adalah X lagi 625. Coba cek yang contoh kedua ini benar nggak? 5 dipangkatkan 5 log 625, hasilnya 625. Dapat nggak kira-kira?
Bener nggak yang kedua contohnya? Ini Kak Bandar hapus ya. Kita cari dulu pangkatnya. 5 log 625 itu berapa sih? Kan 5-nya dipangkatin 5 log 625 ya. Berarti 5 log 625 sama dengan M. Berarti ini kan 625 sama dengan 5 pangkat M. Oke, berarti 625 itu 5 pangkat berapa sih? 625 bagi 5, bagi 5, bagi 5. 5 pangkat 4 ya? 5 pangkat M. Kita coret aja nih. Berarti M-nya 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Benar nggak? 5 pangkat 4 itu kan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 625. Ini juga 625 ya. Oke, berarti clear. Sifat yang ketujuh itu benar ya. Sudah kita uji. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak dengan 3 tambahan sifat baru ini? Oke, udah dicatat? Kalau udah, kita lanjut sifat yang ke-8. Udah ya? Yuk kita lanjut ya. Ini ke Bandar Hapus ya. Ini dihapus dulu. Yang ke-8 yuk. Kalau ada misalkan P log A, berarti itu sama aja pengertiannya selain sama dengan M. Bentar ya, kabar hapus dulu. Kalau kalian ketemu P log A, biasanya kan sama dengan M gini ya. Nah, bisa juga pengertiannya selain ini, bisa juga begini, log A per log P. Jadi selain P log A sama dengan M, bisa juga pengertiannya gini, log A dibagi log P. Contohnya gimana, Kak? Contoh yang ke-8 ya. Kak Bandar punya, bilangkan misalkan 10 log 10.000. Kalau normalnya kan kita ini sama dengan M kan? Berarti 10.000 sama dengan 10 pangkat M. 10.000 itu 10 pangkat 4. Berarti M-nya 10 pangkat M. Basisnya coret, M-nya 4 kan? Biasa kan gini, sesuai konsep di atas kan? Nah, cuman kita mau coba pakai cara yang ke-8 dulu. Ya, kita mau pakai metode yang baru ini dulu. Misalkan 10 log 10.000, itu berarti log 10.000 dibagi log 10. Log 10.000 itu tadi 4, log 10 itu 1, sama dengan 4. Sama nggak kira-kira? Hasil yang ini dengan yang ini.
Sama ya. Jadi selain bisa P log A sama dengan M, bisa juga P log A itu punya pengertian log A dibagi log P. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau udah, kita masuk ke yang sifat ke-9. Udah dicatat? Yang udah kasih jempolnya biar kita lanjut ke sifat yang ke-9. Mumpung masih ada 10 menit lagi sisa waktu. Hari ini kita belajar 6 sifat baru. Ini baru 4 sifat, masih ada 2 sifat lagi ya. Udah? Yuk kita lanjut yuk. Yang ke-9 ya, sifatnya ya. Yuk. Yuk, kita lanjut yuk. Yang ke-9 ya. Kalau ada P log A, itu bisa juga selain log A sama dengan log P, itu punya pengertian juga begini. 1/A log P. Nah, kebalikan jadinya. Ya, punya pengertian yang baru lagi. P log A itu sama aja 1/A log P. Contohnya gimana, Kak? Yuk kita lihat contohnya yuk. Pak Bandar misalkan punya bilangan begini. Contohnya ya, yang ke-9 ya. Contohnya misalkan begini. Maka Bandar punya 3 log 243 itu kan sama dengan M tadinya ya. Berarti 243 itu sama dengan 3 pangkat M. Berarti 243 itu 3 pangkat 5 ya. Maka ini hasilnya kan 5. M-nya 5 kan. Nah kita mau coba pakai cara ini. Berarti 3 log 243 itu sama dengan 1/243 log 3. Sampai sini nangkep nggak perubahannya? Sampai sini nangkep nggak perubahannya? Oke, kita lanjut yuk. Bentar ya. Berarti ini kan yang ini dulu ya. 243 log 3 itu sama dengan kan M. Berarti 3 sama dengan
243 pangkat M. Oke, 3 sama dengan 243 itu kan 3 pangkat 5 ya. Oke, dikali dengan pangkat M. Ini 1 berarti 3 pangkat 1 ya. Maka ini ke sini ya, geser ya. Geser ke sini. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 5 dikali dengan M. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 5M. Sorry, 3 ya, bukan 5 ya. Nah, basisnya sama, coret, berarti 1 sama dengan 5M. Berarti M-nya sama dengan 1/5. M-nya 1/5 ya. Oke, berarti 243 log 3 itu punya nilai 1 per, ini 1/5. Kita kasih batasan dulu. Highlighter. Bentar ya. Kita kasih batasan dulu, biar nggak kecampur-campur. Oke, 1 dibagi 1/5. Berarti sama dengan 1 dibagi 1/5 kan? Berarti kalau pembagian pecahan, berarti 1 dikali 5/1 dibalik ya. 1 kali 5/1 itu hasilnya 5. Sama nggak? Ini dan ini. Jadi 3 log 243 itu bisa juga dibikin konsepnya begini ya. 3 log 243. Jadi bisa dibolak-balik begini ya adik-adik ya. Selain dia bisa log A per log P, bisa juga 1 per A log P. Jadi diputar. Ya. Oke, dicatat dulu, tinggal satu soal lagi, satu sifat lagi. Minggu depan kita akan latihan soal tentang 6 sifat yang baru ini ya. Ya, udah. Kita satu sifat lagi ya. Ini udah dicatat ya. Oke. Yuk, kita hapus ya. Sifat yang terakhir dari logaritma. Bandar kasih ya, yang ke-10 ya terakhir. Yang ke-10 kalau ada P log A dikali dengan A log X, berarti hasilnya adalah P log X. Ini sifat yang ke-10. Yuk, kita lihat contohnya yuk. Contohnya misalkan yang ke-10 ya. Kak Bandar punya 2 log 16 dikali, kegedean angkanya. 2 log 4 aja.
2 log 4 dikali hilang. Yang ke-10 tadi ya? Sorry, hilang. Kehapus. Yang ke-10 tadi P log A dikali A log X, itu hasilnya adalah P log X. Contohnya berarti 2 log 4 dikali 4 log 64 sama dengan hasilnya 2 log 64. 2 log 4 itu berarti 2, 4 log 64 itu berarti gini ya, 4 log 64 sama dengan M, berarti 64 sama dengan 4 pangkat M, berarti 64 itu 4 pangkat 3, berarti M-nya sama dengan 3. 2 kali 3, 2 log 64, 64 berarti, 2 log 64 sama dengan M. Berarti 64 sama dengan 2 pangkat M, 64 itu 2 pangkat 6, 2 pangkat M, ini coret, berarti M-nya sama dengan 6. Berarti 2 log 64 itu 6. 2 kali 3, 6 nggak? 6 ya. Nah ini sifat yang terakhir, yang 10. Silakan dicatat. Hari ini kita belajar 6 sifat baru tentang logaritma. Minggu depan kita latihan soal. Kalau udah, kasih jempolnya, kita mau absen ya. Dipelajarin lagi, minggu depan kita latihan soal tentang ini ya. Ya. Udah ya? Kita absen yuk. Oke, yuk. Silakan open cam-nya, kita mau absen. Udah semua ini teh? Gak ada lagi yang mau ini? Mau open cam? Yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik ya. 6 sifat barunya dipelajarin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Ya, thank you semuanya. Bye-bye.